Oke semuanya, perkenalkan nama saya Ramadan dan pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian yaitu tentang bilangan binary. Oke. Saya tahu kalian pernah dengar dengan nama bilangan binary, bukan? Nah, tapi sebenarnya apa sih bilangan binary itu? Dan siapa pencipta bilangan binary ini? Lalu kenapa bilangannya 0101 mulu gitu kan? Nah, daripada kalian penasaran, simak video ini sampai habis. Oke, pertama saya akan menjelaskan kepada kalian dulu. Apa sih bilangan binary itu? Bilangan binary adalah bilangan yang berbasis dua. Wait. Maksudnya apaan tuh? Oke, bagi yang mempelajari ilmu komputer, pasti paham banget gitu dengan yang dinamakan bilangan binary ini. Iya, betul sekali. Karena bilangan binary ini biasanya digunakan untuk mengoperasikan komputer-komputer gitulah, semacam situ. Sistem bilangan binary ini atau sistem bilangan basis 2 itu sebenarnya merupakan suatu sistem penulisan angka dengan menggunakan dua lambang, yakni 0 dan 1 yang sering disebut juga dengan binary digit atau bit atau sejumlah bit yang dapat diproses komputer untuk mewakili suatu karakter. Itu dapat berupa huruf, angka, atau lambang khusus yang dinamakan word. Pasti kalian juga penasaran juga bukan konsep awal bilangan binary ini temukan pada kapan gitu dan siapa penemu yang pertama ini? Dan seberapa gabutnya gitu orang yang nemuin bilangan binary ini. Bilangan binary memiliki sejarah panjang yang berasal dari pengembangan matematika kuno hingga menjadi dasar teknologi modern pada saat ini. Nah, konsep awalnya itu sebenarnya bilangan binary ini pertama kali muncul dalam I Ching atau kitab perubahan ini ada di Tiongkok sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. I Ching menggunakan kombinasi garis utuh dan garis terputus untuk merepresentasikan konsep dualitas. Ya, mirip-mirip kayak seperti yin dan yang itulah, yang mirip dengan nol dan satu. Lalu selanjutnya pada abad ke-17 yaitu Gottfried Wilhelm Leibniz seorang matematikawan dan filsuf Jerman ini dianggap sebagai pelopor utama sistem bilangan biner pada tahun modern seperti ini gitu. Pada tahun 1703, ia menerbitkan tulisan berjudul Explication the Arithmetical Binary, yoi, di mana ia menjelaskan sistem biner sebagai cara untuk mempresentasikan angka menggunakan hanya 0 dan 1. Ia juga menghubungkan sistem biner ini dengan filosofi I Ching gitu. Lalu pada abad ke-19 gitu, George Boole memperluaskan penggunaan bilangan biner ini dengan menciptakan aljabar boolean yang menggunakan logika biner 0 untuk false dan 1 untuk true. Aljabar ini menjadi dasar bagi sirkuit logika komputer. Nah, lalu selanjutnya pada abad ke-20, Claude Shannon atau seorang insinyur di Amerika menerapkan konsep aljabar boolean ini untuk desain sirkuit elektronik pada tahun 1937. Ia menunjukkan bagaimana logika biner dapat digunakan untuk menjalankan operasi logika dalam komputer. Nah, selanjutnya pada era modern nih, sistem bilangan biner kini menjadi inti dari semua teknologi digital yang digunakan untuk menyimpan, memproses, dan mengirimkan data dalam komputer, telekomunikasi, dan perangkat elektronik lainnya. Nah, bilangan biner ini ternyata sudah berkembang gitu dari konsep filosofis kuno menjadi dasar matematika dan teknologi modern berkat pemikiran para ilmuwan seperti Leibniz, Boole, dan Shannon tadi. Lalu, apa sih sebenarnya fungsi bilangan biner ini? Nah, sederhananya beginilah. Untuk menyajikan data numerik dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan sistem angka desimal gitu. Nah, tapi komputer kita tidak dapat melakukan hal yang sama. Komputer mewakili angka dengan menggunakan sistem angka dasar terendah, yaitu 2. Inilah yang dinamakan sistem bilangan biner. Lalu kenapa sih bilangan binary itu menggunakan angka 0 dan 1? Kenapa nggak 2, 3, 4 seperti bilangan desimal lainnya? Karena bilangan binary ini didasarkan pada dua keadaan itu, yaitu sebagai hidup atau mati, atau aktif dan nonaktif gitu. Sistem binary ini cocok dengan cara kerja perangkat elektronik seperti kita pakai. Contohnya kayak komputer yang menggunakan sirkuit listrik, yang di mana 0 itu mewakili keadaan tidak ada arus listrik atau mati, dan satu itu mewakili keadaan ada arus listrik. Nah, sistem ini sederhana dan efisien untuk perangkat elektronik karena hanya perlu mendeteksi dua kondisi dasar untuk menyimpan atau memproses data. Nah, itulah kenapa komputer menggunakan bilangan binary ini sebagai dasar operasinya. Oke, mungkin segitu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.